Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rauf Aryatama, NIM D4808029 dari praktikan kelas A. Guna membuat video ini bertujuan untuk memenuhi UAS praktikum PLC. Untuk yang pertama, di sini saya akan membuat sebuah program ladder diagram dengan ketentuan minimal menggunakan 5 instruksi dan juga 4 buah output. Oke, langsung saja kita menuju ke CX Programmer untuk membuat program yang pertama. Baik, kita buat programnya. Di sini kita gunakan CP1 saja. N30. Nanti sudah di kota MI. Oke, di sini saya akan membuat program yaitu proses packaging buah jeruk. Yang pertama untuk input. Nah, kita gunakan perintah instruksi keep. Kita buat outputnya. Oke, yang kedua di sini kita gunakan counter. Dapat cuma 5 full. Kemudian seperti ini, nantinya di sini ada timer, terusnya ada normally close. Seperti ini. Lalu di sini ada perintah yaitu push, dimana nantinya sehingga akan otomatis dalam menekan tombol. Nah, di sini kita gunakan push. Lalu kita buat outputnya. Ini untuk output yang pertama, yaitu conveyor blok 1 akan berjalan. Kemudian kita buat untuk output yang kedua, kita masukkan kemudian normally close untuk setupnya nanti dengan bantuan timer. Terus di sini menggunakan timer. Terus kita set dulu waktunya sebesar 10 detik misal. Oke, seperti ini. Oke, ini kita gunakan instruksi keep lagi. Kunci yang kedua, kemudian di sini kita beri stop yang terhubung dengan button di atas. Oke, seperti ini.
Lalu kita buat output yang kedua, yaitu conveyor apel, buahnya apel yang kita buat di sini itu jeruk. Nah, kita berarti di sini sebentar kita pengunci. Oke, di sini kita penguncinya. Oh, berarti outputnya saja dulu 101. Oke, sudah. Lalu untuk input yang kedua, di sini menggunakan push lagi untuk counter. Oke, seperti ini. Untuk tombol stopnya. Oke, seperti itu. Sudah. Untuk conveyor, ini untuk output yang kedua, yaitu conveyor buahnya. Di sini bisa buah apel, bisa jeruk. Di sini saya akan simulasikan buah jeruk saja. Oke, seperti itu. Oke, sudah conveyor. Oke. Lalu untuk output yang ketiga, kita butuh pengunci. Oke, gunakan normally close seperti ini. Kemudian output conveyor block kedua. Sudah. Oke, kemudian selanjutnya kita gunakan instruksi timer. Ini tanggal 2. Oh, salah, kurang. Kita akan 300 atau setengah menit. Oke. Oke, sudah. Lalu nanti otomatis. Lalu untuk output yang keempat, kita gunakan untuk tambah setupnya nanti. Lalu di sini gunakan output yang keempat, T03. Oke, yaitu conveyor ke penyimpanan.
conveyor penyimpanan. Sudah, kita cek dulu nantinya programnya mati. Bentar, ini otomatis mati. Di sini supaya mati, kita berikan di sini berarti kita beri normally close untuk output yang 102 supaya nanti bisa mati otomatis, dan di sini juga yaitu output 03. Oke, sudah seperti ini. Oke, kita cek dulu. Nah, mungkin seperti ini untuk laddernya. Nanti kita coba untuk simulasikan apakah bisa atau tidak. Akan saya jelaskan dulu untuk cara kerjanya. Jadi nanti ketika tombol setara menyala akan masuk ke keep mengunci, sehingga akan mengaktifkan conveyor box 1 ini. Nantinya akan membawa box kosong, akan dikirim ke conveyor yang kedua, akan dikirim atau dijalankan. Setelah ini selesai akan berjalan. Lalu setelah program ini berjalan, kemudian akan menghitung timernya berjalannya ini tadi sepersekian detik yang telah ditentukan. Lalu setelah time ini selesai, maka otomatis yang conveyor box ini akan mati dan akan berlanjut ke penguncian yang kedua ini tadi, sehingga mengaktifkan conveyor pada jeruk sehingga akan aktif. Jadi ini aktif, ini mati, akan mengisi box yang kosong tadi di conveyor yang kedua. Oke, setelah berjalan di sini kita gunakan inputan lagi untuk menghidupkan counter yang di sini, sehingga pada conveyor box 2 ketika telah terisi penuh maka akan aktif, sehingga akan masuk ke mesin packing selama sepersekian detik yang telah ditentukan. Kemudian setelah selesai akan masuk ke output yang keempat, di mana conveyor yang di sini akan menuju ke penyimpanan. Oke, kita beri nama saja biar tidak bingung. Jadi untuk tombol mulainya lagi, lalu ini untuk stop kedua. Oke, di sini kita beri tombol mulai. Oke, seperti ini. Oke, kita simulasikan untuk percobaannya. Oke, nah seperti ini. Ketika mulai berjalan, akan otomatis menghitung sejumlah conveyor box 1 menyala selama beberapa detik. Kemudian setelah selesai mati harusnya. Oke, mati. Oh, sebentar ada kesalahan di sini. Oh, harusnya ini harusnya normally close. Maaf. Oke, sudah. Oke, kita cek lagi. Ternyata tadi ada kesalahan. Oke, kita mulai lagi dari awal. Kita mulai pulse ini secara otomatis, maka output yang pertama keluar, kemudian menghitung sepersekian detik. Oke, selesai, mati. Di sini menyala. Nah, di sini akan mengisi, untuk jeruknya mengisi box tadi, dan di sini kita harus menekannya. Sebentar. Nah, menekannya agar aktif, sehingga tadi conveyor jeruk dan yang pertama mati, dan conveyor box 2 berjalan, akan masuk ke mesin packing yang selanjutnya selama setengah detik. Nah, kemudian setelah di sini prosesnya berjalan atau telah selesai, nantinya conveyor 2 akan mati. Oke, mati. Nah, di sini, nah maka akan conveyor
yang keempat atau output yang keempat akan hidup menuju ke penyimpanan. Semuanya yang mati, oke, semuanya mati. Dan kalau ingin memberhentikan kita tekan tombol stop, oke, dan semuanya mati. Oke, mungkin itu untuk yang pertama, yaitu mengenai ladder diagram. Mungkin selanjutnya kita akan mencobanya ke mode MI atau kita buat di CX Designer. Oke, mungkin seperti itu untuk yang leader. Kita berlanjut yang ke HMI. Oke, untuk HMI di sini mohon maaf sebelumnya tidak saya buat dari awal karena pada HMI di sini saya menggunakan icon atau tombol-tombol dari internet atau kita ambil, jadi apabila kita mulai dari awal nanti akan memakan banyak waktu, mungkin itu pertimbangan saya. Jadi di sini saya akan jelaskan saja untuk detailnya satu persatu dan juga proses kerjanya. Di sini kita tadi sesuai leader tadi yang telah kita baca sebelumnya. Di sini kita gunakan tombol input, start dan setup di sini. Di sini lalu ada conveyor 3 dan di sini ada conveyor 2 yang sebelumnya tadi sama. Lalu akan menuju ke penyimpanan. Oke, akan saya jelaskan dulu untuk cara kerjanya. Ketika tombol aktif, yaitu akan menjalankan perintah di sini sehingga conveyor box 1 akan aktif sehingga mengisi conveyor box 2 di sini. Lalu mengisinya itu selama menit di sini atau detikan di sini. Setelah selesai maka di sini mati, conveyor apel mengisi. Lalu di sini belum saya jalankan pada box ini conveyor box 2. Kita jalankan di sini yaitu conveyor box 2. Ketika telah terisi penuh kita jalankan, akan melakukan proses di sini, akan menuju mesin packing, lalu jeruk di sini akan menuju lagi ke output yang keempat, di mana conveyor penyimpanan menuju ke penyimpanannya. Di sini akan aktif output keempat, maka program selesai. Oke, kita alamatkan dulu. Oke, di sini sesuai 01. Oke. Setnya iya counter 0. Benar. Kita set di sini output 00, di sini output 01. Untuk timer iya timer 00, timer 00. Oke, untuk yang kedua di sini input 03 sudah input di sini. Oke, input sudah, conveyor 202, timer 2. Oke, counter 01 untuk output yang keempat 03. Oke. Nah, mungkin untuk pengalamannya sudah, langsung saja kita simulasikan pada CX-nya. Apakah bisa? Dan kita jalankan prosesnya. Oke, seperti ini tampilannya. Ketika kita tekan tombol on, counter aktif, akan menyalakan conveyor box 1, mengirimkan ke conveyor box 2. Setelah waktu berjalan dan memenuhi conveyor box 1 di sini, conveyor pada jeruk akan berjalan, akan mengisi conveyor box 2 di sini. Terdapat box tadi. Untuk conveyor yang kedua kita jalankan ke batch selanjutnya. Oke. Ketika kita tekan tombol start di sini, maka akan melakukan aksinya di sini. Nah, conveyor box 2 aktif, akan menuju ke mesin packing selama waktu yang telah ditentukan di sini. Nah, waktu telah ditentukan di sini akan berjalan selama setengah menit.
akan mempacking jeruk yang diperoleh tadi, sehingga box akan tertutup seperti ini. Dan ini hanyalah ilustrasi saja untuk gambar-gambar yang di sini. Nah, maka akan otomatis mati N-converter 2 dan akan aktif menuju ke penyimpanan, sehingga akan langsung ke proses disimpan di sini. Untuk menghentikannya kita tekan tombol di sini. Nah, maka akan berhenti untuk prosesnya dan semua conveyor mati. Mungkin itu untuk program sederhana melalui HMI. Untuk sebuah program untuk packing jeruk dalam sebuah kardus yang telah kita simulasikan. Oke, telah kita gambarkan di sini. Selanjutnya kita akan lanjut ke wiringnya, bagaimana. Nah, lanjut di sini untuk wiring diagramnya. Di sini dapat dilihat bahwa saya di sini sudah membuat untuk pengalamannya untuk input, output, dan juga di sini sudah saya buat terlebih dahulu untuk outputnya dan juga tombol-tombolnya. Di sini kita tinggal menghubungkan. Jadi saya telah membuat setengah jadi. Kemudian kita hubungkan untuk wiring diagramnya sesuai leader diagram yang telah kita buat sebelumnya. Nah, di sini. Jadi untuk yang pertama, di sini saya akan menghubungkan wiring diagram untuk input terlebih dahulu. Di sini untuk inputannya akan terhubung dengan fase di sini dan juga main plus, fase dan netral. Kemudian di sini saya akan mencoba terlebih dahulu untuk ke yang netralnya. Kita hubungkan. Nah, di sini dapat dilihat untuk L1 dan L2 telah terhubung untuk arus AC 220 volt. Dan di sini untuk yang digunakan pada wiring diagram di sini yaitu sesuai pada leader tadi, yaitu kita menggunakan JP1EN30. Kemudian kita lihat untuk awalan di sini untuk COM kita hubungkan terlebih dahulu untuk datanya. COM di sini penting karena apabila kita programnya sudah jadi pun dan benar pun, kalau COM-nya tidak terhubung maka tidak akan jalan. Lalu untuk output input yang pertama yaitu 00, dan juga tadi ada 01, kemudian tadi kita gunakan 03. Oke, di sini untuk 00 tadi sorry. Untuk 00 tadi 00 terhubung dengan output input yang pertama, yaitu tadi di sini. Oke, kita buat input yang pertama di sini saja.
tidak bisa. Kita gunakan saja di sini, harus digunakan. Oke, jadi di sini untuk tombol yang pertama, kemudian untuk output 01 yaitu stopnya, yang kemudian terhubung dengan fase. Oke, ini terhubung. Oke, sudah terhubung tombolnya. Oke saja, terhubung. Oke, terus sudah seperti ini untuk tombolnya, pengaktifannya 601 terhubung. Oke, inputnya sudah. Lalu untuk outputnya, biar mudah kita gunakan warna merah saja, biar mudah membedakan. Oke, untuk output sendiri di sini. Untuk yang pertama kita hubungkan COM terlebih dahulu di sini. COM di sini terhubung dengan plus dan netral. Oke, tekan ntar. Oke, terhubung. Lalu untuk outputnya sendiri kita menggunakan 00, 01, 02, 02 dan 03 di sini. Oke, sudah. Lalu kita hubungkan terlebih dahulu untuk 00, kita hubungkan ke conveyor box 1 yang pertama tadi di sini. Oke, selesai. Kita di sini hubungkan, sudah. Kemudian 001 terhubung dengan conveyor jeruk di sini. Oke, conveyor jeruk terhubung. Kemudian 02 di sini tadi terhubung dengan conveyor box 2. Oke.
kita hubungkan outputnya sesuai tadi conveyor 2, lalu di 03 ini terhubung dengan conveyor penyimpanan tadi pada kerjanya. Oke, terhubung. Nah, ini sebenarnya sudah. Lalu di sini kita tambahkan, karena kita menggunakan input sesuai outputnya, kita tambahkan com di sini. Untuk comnya pertama sesuai dengan 00 di sini, com 01 comnya ini, kemudian output yang 23 ini ikut ke sini, com yang di sini kita hubungkan ke semuanya. Seperti itu untuk outputnya. Terus kita hubungkan, kita hubungkan ke fasenya. Oke. Nah, ini untuk outputnya telah selesai, yang berarti wiring diagram di sini juga telah selesai. Dapat diamati terlebih dahulu. Nah, ini untuk wiringnya gimana? Kita menggunakan CP1EN30. Di sini sesuai tadi alamat awal yang kita set. Di sini untuk outputnya kita gunakan warna merah. Output 00, 01, 02, dan 03. Kemudian terhubung dengan fasenya. Untuk inputnya juga sudah. Di sini kita gunakan 3 button stop, start tadi yang telah kita inputkan. Oh ya, sepertinya ini belum terhubung. Terhubung, lalu kita hubungkan dahulu. Oke, selesai. Nah, seperti ini. Inputnya juga sudah sesuai alamat yang kita set pada leader kita tadi. Nah, seperti ini. Mungkin ini untuk wiring diagramnya. Dengan demikian berarti telah mengakhiri perjumpaan kita dalam video ini. Untuk wiring diagram sudah selesai. Jadi seperti itu penjelasan dalam video yang telah saya buat tadi mengenai leader diagram, HMI, dan juga wiringnya. Kemudian cukup seperti itu. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.